Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara mahasiswa, kita ketemu dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Ekonomi Islam. Mata kuliah ini disajikan di semester 1 untuk program studi Ekonomi Islam S2 program Pascasarjana UIN Gunung Jati Bandung. Yang kalau melihat bobotnya, mata kuliah ini sebanyak 3 SKS yang seharusnya kita ketemu selama 150 menit. Namun karena satu dan lain hal, lalu kondisi hari ini lagi memasuki masa pandemi COVID-19, maka kuliah untuk semester ini, khususnya dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Ekonomi Islam, hanya disajikan selama 100 menit, itu pun kita lakukan secara daring. Baik saudara sekalian, sebelum kuliah lebih lanjut pada Sejarah Peradaban Ekonomi Islam, pada pertemuan hari ini kita mencoba terlebih dahulu menyamakan persepsi tentang beberapa konsep yang terkait dengan nama mata kuliah kita ini. Ada 2 konsep yang perlu dipahami secara mendalam sebelum kita memasuki pada kuliah lebih lanjut tentang Sejarah Peradaban Ekonomi Islam, yakni konsep sejarah dan peradaban. Kita mulai dengan konsep yang pertama, yakni sejarah. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan sejarah? Para sejarawan umumnya menyatakan bahwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan sesudahnya. Jadi dalam definisi ini ada 3 kata kunci yang perlu dipahami. Pertama adalah peristiwa itu sendiri. Yang kedua adalah masa lampau. Yang ketiga adalah dampak. Jadi hakikat dari sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan sesudahnya. Dari pengertian ini mengandung makna bahwa tidak semua peristiwa itu dianggap sebagai sejarah. Peristiwa itu baru dianggap sebagai sejarah kalau terjadi di masa lampau. Yang kedua, tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lampau pun itu dianggap sebagai sejarah. Kecuali kalau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu memiliki dampak yang besar bagi kehidupan sesudahnya. Kita coba cari ilustrasi misalnya. Kenapa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah itu dianggap sebagai bagian dari sejarah? Pertama, karena ia adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tentu bukan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, bahwa peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu dari Mekah ke Madinah itu memiliki dampak yang besar bagi kehidupan sesudahnya. Sebab hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu akan menciptakan peradaban tersendiri bagi umat Islam. Lahirlah misalnya umat Islam yang bebas dari belenggu kaum kafir Quraisy. Terbangunlah tatanan kehidupan yang lebih stabil. Kemudian dari situ pula Islam menyebar ke wilayah-wilayah yang lainnya. Jadi hijrahnya Nabi
dari Mekah ke Madinah itu bisa dianggap sebagai sejarah. Kenapa dianggap sebagai sejarah? Karena itu peristiwanya terjadi di masa lampau, lalu peristiwa yang terjadi di masa lampau itu pun memiliki dampak yang besar bagi kehidupan sesudahnya. Saya kira itu yang paling penting dari makna sejarah, peristiwa yang terjadi di masa lampau yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan sesudahnya. Namun, ketika sejarah itu dijadikan sebagai kajian ilmiah, maka patut rasanya kita mengutip pendapatnya Ibnu Khaldun terkait dengan sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau, tapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa itu. Kalau saya coba misalnya menggunakan istilah yang dikemukakan oleh Kunto Wijoyo, sejarawan UGM, yang menyatakan bahwa yang paling penting di dalam studi sejarah itu bukan hanya menyajikan atau mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau semata, tetapi yang paling penting adalah interpretasi terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi ketika kita melakukan studi tentang sejarah, itu bukan hanya mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di masa lampau, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita yang melakukan studi tentang sejarah itu melakukan interpretasi terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau itu, melakukan penafsiran, atau kalau menurut istilah Ibnu Khaldun, melakukan studi kritis terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau itu. Jadi nanti kalau saudara misalnya menjelaskan bagaimana peradaban ekonomi yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, bagaimana misalnya menjelaskan peristiwa yang terjadi, peradaban ekonomi yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, bagaimana saudara ketika menjelaskan peradaban ekonomi pada masa dinasti Umayyah dan seterusnya, itu bukan hanya sekedar menceritakan, bukan hanya sekedar mendeskripsikan, bukan hanya sekedar menjelaskan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan interpretasi, bagaimana kita melakukan studi kritis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Saya beri ilustrasi sedikit. Ada pertanyaan misalnya, kenapa Nabi melarang laki-laki itu memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak? Lalu, kenapa perempuan tidak dilarang oleh Nabi untuk memakai emas dan perak? Kalau memakai pendekatan medis, itu sudah selesai penelitiannya. Sebab emas dan perak yang apabila bersentuhan dengan kulit manusia, dengan tubuh manusia, maka ia akan menimbulkan radiasi. Lalu radiasi itu masuk ke dalam tubuh dan dia bisa mengendap sedemikian rupa dan ujungnya dia bisa menimbulkan penyakit. Maka laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Pertanyaannya, kenapa perempuan tidak dilarang? Perempuan tidak dilarang karena radiasi yang masuk ke dalam tubuhnya itu dibuang pada saatnya ketika si perempuan itu haid atau menstruasi. Maka tidak akan berdampak apapun dan tidak akan menimbulkan penyakit apapun bagi perempuan yang menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Nah, dari perspektif medis, hadis itu sudah jelas. Kenapa Nabi melarang laki-laki dan menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, lalu Nabi tidak melarang perempuan untuk memakainya.
Nah, kemudian kita coba melakukan interpretasi, melakukan penafsiran, melakukan studi kritis dari perspektif ekonomi. Nah, kita bisa melihat bahwa emas dan perak pada masa Nabi itu dijadikan sebagai alat tukar. Oke. Nah, kalau alat tukar atau emas dan perak sebagai alat tukar, lalu banyak digunakan sebagai perhiasan, maka implikasinya itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Kalau jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat, maka pada kondisi tertentu akan berdampak pada kenaikan sejumlah barang, kenaikan harga di sejumlah barang. Kalau misalnya terjadi kenaikan harga di sejumlah komoditas dalam jangka waktu tertentu, maka dia akan menimbulkan apa yang disebut dengan inflasi. Maka tentu Nabi melarang laki-laki menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu akan berdampak pada inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Karena akan berkurangnya uang yang beredar dalam kehidupan masyarakat. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa perempuan tidak dilarang? Karena memang tradisi pada zaman Nabi dan para sahabat, perempuan-perempuannya jarang dan bahkan mungkin tidak pernah memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Nah, saya kira itulah salah satu ilustrasi ketika kita studi sejarah. Bukan hanya menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lampau, tapi yang paling penting adalah kita bagaimana melakukan interpretasi terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau itu. Saya berharap nanti dalam diskusi kita ke depan tentang sejarah peradaban ekonomi Islam bukan hanya menceritakan peristiwa-peristiwa di masa lampau yang berkaitan dengan peradaban semata, tapi yang paling penting adalah melakukan interpretasi. Oke, saya kira itu yang pertama, konsep yang pertama yakni tentang sejarah. Kemudian konsep yang kedua yang perlu kita pahami adalah konsep peradaban. Nah, seringkali kita menyamakan atau susah membedakan. Ada dua konsep yang agak mirip, yakni ada peradaban dan ada kebudayaan. Seringkali orang mempersamakan antara kebudayaan dan peradaban. Tetapi sesungguhnya ada sedikit berbeda antara kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan pada hakikatnya adalah cita, rasa, dan karsa manusia. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang diperbuat oleh manusia, itulah yang disebut dengan kebudayaan. Nah, perkembangan lebih lanjut dari cita, rasa, dan karsa manusia itu pada gilirannya akan melahirkan sebuah peradaban. Jadi tingkatan lebih lanjut dari kebudayaan akan melahirkan sebuah peradaban. Di peradaban seringkali didefinisikan sebagai unsur kebudayaan yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sejenisnya. Bisa jadi misalnya ada cita, ada pikiran yang dimiliki dalam sebuah masyarakat. Tetapi kalau pikiran itu tidak melahirkan sesuatu yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan seterusnya, maka kebudayaan tadi yang berasal dari cita itu tidak bisa melahirkan sebuah peradaban. Nah, peradaban itu adalah tahapan yang lebih lanjut dari sebuah kebudayaan. Dan biasanya yang sudah terbangun sedemikian rupa menjadi peranata sosial dalam kehidupan masyarakat, maka itulah yang disebut dengan peradaban. Kalau kebudayaan mungkin belum mapan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya kira itu yang paling penting, bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kebudayaan dan peradaban. Bisa jadi kita menyimpulkan bahwa kebudayaan adalah awal bagi lahirnya sebuah peradaban.
atau puncak dari sebuah kebudayaan adalah peradaban. Oke. Dalam studi tentang peradaban ekonomi Islam atau dalam secara umum adalah peradaban ekonomi, maka inti dari peradaban ekonomi itu ada dua. Pertama adalah pemikiran ekonomi dan yang kedua adalah peranata ekonomi. Jadi nanti ketika saudara diskusi tentang peradaban ekonomi Islam, maka ada dua aspek yang perlu ditonjolkan. Pertama adalah pemikiran ekonomi yang muncul, kemudian yang kedua adalah peranata ekonomi yang terbangun. Misalnya, saudara studi tentang peradaban ekonomi Islam pada masa Rasulullah, maka ada dua hal yang perlu dikemukakan. Pertama adalah pemikiran ekonomi apa yang muncul pada masa Nabi. Kemudian yang kedua, peranata ekonomi apa saja yang muncul pada masa Nabi. Demikian pula misalnya ketika saudara studi tentang peradaban ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah muncul pemikiran ekonomi apa? Misalnya, pada masa dinasti Abbasiyah muncul pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Abu Yusuf atau seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada potret peranata ekonomi apa yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah itu. Jadi ketika kita studi tentang peradaban ekonomi Islam, maka dua hal inilah yang harus dimunculkan. Pertama adalah pemikiran ekonomi yang muncul pada masa itu. Kemudian yang kedua adalah peranata ekonomi yang terbentuk pada masa itu. Sekalian, dalam studi peradaban ekonomi Islam selama satu semester ini, ada 12 topik inti yang akan kita diskusikan. Kita mulai nanti dari peradaban ekonomi Arab pra-Islam. Jadi sebelum Islam datang, masyarakat, sebut saja masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab pra-Islam itu sudah memiliki peradaban. Sebab ada beberapa nomenklatur atau ada beberapa peranata yang sudah muncul pada masa sebelum Nabi datang. Misalnya peranata riba. Riba sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Lalu kemudian muncul lagi pada masa Rasulullah SAW. Menurut sebagian ulama, bahwa mudharabah itu adalah peranata ekonomi yang sudah muncul pula pada masyarakat Arab pra-Islam. Lalu kemudian mudharabah dijustifikasi oleh Nabi sebagai sesuatu yang diperbolehkan dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi ada beberapa peradaban yang muncul pada masyarakat Arab pra-Islam. Nah, itu nanti yang akan kita potret bagaimana peradaban ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kalau sudah itu selesai, maka kita masuk pada yang kedua adalah peradaban ekonomi masa Rasulullah. Di sini Anda potret nanti atau kita akan memotretnya pemikiran ekonomi apa yang muncul pada masa Rasulullah. Kemudian yang kedua, peranata ekonomi apa yang muncul pada masa Rasulullah. Kemudian topik inti yang ketiga adalah peradaban ekonomi masa Khulafaur Rasyidin. Terutama di masa-masa 4 khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, tentu nanti akan memiliki karakteristik pemikiran ekonomi dan memiliki karakteristik peranata ekonomi yang berbeda antara satu khalifah dengan khalifah yang lain. Kalau peradaban ekonomi masa Khulafaur Rasyidin ini sudah selesai,
maka kita akan masuk pada topik inti yang keempat adalah peradaban ekonomi masa dinasti Umayyah. Jadi setelah tumbangnya Ali bin Abi Thalib, kita akan memasuki satu masa yang disebut dengan masa dinasti Umayyah. Kemudian yang berikutnya adalah peradaban ekonomi masa dinasti Abbasiyah. Oke. Nah, menurut sebagian ahli sejarah menyatakan, bukan sebagian, malah menurut umumnya ahli sejarah menyatakan bahwa dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, masa keemasan dunia Islam. Tapi nanti pertanyaannya adalah, apakah dalam bidang ekonomi juga umat Islam mengalami masa keemasan? Seperti hanya pada aspek-aspek yang lainnya. Aspek politik mengalami masa keemasan, aspek filsafat mengalami masa keemasan, aspek ilmu pengetahuan juga mengalami masa keemasan. Cuma pertanyaannya dalam studi kita ini adalah, apakah aspek ekonomi juga mengalami masa keemasan? Oke, kalau sudah selesai kita memotret peradaban ekonomi masa dinasti Abbasiyah, kita akan memasuki topik inti berikutnya adalah peradaban ekonomi masa disintegrasi. Sebetulnya masa disintegrasi ini masih bagian dari dinasti Abbasiyah, tetapi sudah banyak wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari wilayah dinasti Abbasiyah itu sudah memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, kita akan potret di situ. Bagaimana peradaban ekonomi ketika sudah mulai banyak wilayah yang memisahkan dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian umat Islam mengalami keterpurukan setelah masa dinasti Abbasiyah, lalu mengalami kebangkitan lagi, yakni pada masa 3 kerajaan besar. Nah, pada masa 3 kerajaan besar ini kita akan memotret juga bagaimana peradaban ekonominya. Kemudian 3 kerajaan besar itu akan mengalami penurunan, mengalami kehancuran. Kemudian umat Islam memasuki masa kemunduran dunia Islam. Yang kemunduran dunia Islam itu terutama ditandai dengan penjajahan Barat atas dunia Islam. Jadi daerah-daerah atau wilayah-wilayah Islam itu dijajah oleh dunia Barat. Nah, apakah ada peradaban ekonomi ketika dunia Islam itu sedang dijajah oleh dunia Barat? Lalu muncul nanti ada peradaban ekonomi pada masa kebangkitan dunia Islam. Ketika setelah dunia Islam itu dijajah, lalu mereka bangkit, lalu berupaya memerdekakan dirinya dari penjajahan dunia Barat, maka bisa jadi di situ ada peradaban ekonominya. Nah, nanti kita akan potret bagaimana peradaban ekonomi pada masa kebangkitan dunia Islam. Oke, nah setelah munculnya nation state, negara-negara nasional itu, maka negara-negara itu kemudian membangun perekonomiannya, maka nanti kita akan masuk pada topik inti yang berikutnya adalah peradaban ekonomi di dunia Islam. Pada yang topik inti yang ke-10 ini kita akan memotret secara makro bagaimana peradaban ekonomi yang muncul di dunia Islam setelah dunia Islam bisa memerdekakan dirinya dari penjajahan dunia Barat. Nah, nanti kalau itu sudah selesai, kita akan secara spesifik melihat bagaimana peradaban ekonomi di Malaysia dan bagaimana peradaban ekonomi di Indonesia. Sesungguhnya fokus kita itu pada yang nomor 12 ini. Jadi kita ingin memotret peradaban ekonomi Islam. Ini maksudnya peradaban ekonomi Islam di Indonesia. Tetapi perlu kita melakukan bandingan terhadap peradaban ekonomi Islam yang terjadi di Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena perkembangan ekonomi Islam di Indonesia itu seringkali bercermin pada
perkembangan ekonomi Islam yang terjadi di Malaysia. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mau mendirikan bank muamalah atau kita mau mendirikan asuransi syariah, maka untuk membentuk itu atau untuk mendirikan bank muamalah dan mendirikan asuransi syariah, orang tokoh-tokoh pada saat itu melakukan studi bandingnya adalah ke Malaysia. Sehingga bank syariah yang ada di Indonesia atau asuransi syariah yang ada di Indonesia itu prinsip operasionalnya dan lain sebagainya memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Malaysia. Karena itu kami memandang bahwa perlu secara khusus melakukan studi untuk memotret peradaban ekonomi Islam yang terjadi di Malaysia. Saya kira ini 12 topik inti yang akan kita diskusikan selama satu semester ini, dan kita akan mulai diskusi pada minggu yang akan datang dengan topik inti yang pertama. Oke, saudara sekalian, sebagai referensi awal, ada beberapa buku yang bisa dijadikan sebagai pegangan buat saudara. Pertama ada buku Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson. Dia menulis buku Islamic Economic A Short Story. Kemudian yang kedua ada Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies. Di sini banyak dibicarakan tentang peranata-peranata ekonomi yang muncul pada masyarakat Islam. Untuk yang pertama, saya punya bukunya dalam bentuk file PDF. Tapi untuk buku yang kedua, yakni Ira M. Lapidus, saya tidak punya buku dalam bentuk file PDF. Nah, untuk yang pertama nanti kita bagikan saja, kita share pada saudara sekalian. Kemudian sebagai tambahan, saya juga punya buku dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer yang diterbitkan oleh Remaja Rosda Karya. Kemudian saya juga punya buku Peradaban Ekonomi Islam pada Masa Keemasan dan Kebangkitan Islam yang diterbitkan juga oleh Rosda Karya. Saya kira saudara sekalian itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah perdana ini berkaitan dengan sejarah peradaban ekonomi Islam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami oleh saudara. Lalu kalau tidak paham, mari kita diskusikan bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.